Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa salatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian sama dengan sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita hadirkan pujian kita ada sesuatu Allah yang telah memberikan kita dengan iman tersebut kita bisa berguna untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita lakukan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, anak putra dan para pengikutnya yang selalu berhubungan dengan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian semara yang semoga selalu berkah. Berdirinya saya di sini sebagai MC untuk membacakan yang pertama ini pembukaan, yang kedua acara ini kajian semara, yang kedua beliau Ustaz Habib juga Baju, yang ketiga lain-lain, dan yang keempat adalah tutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Ada yang kita buka dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu acara ini kajian sama, yaitu dengan tema ingin guru ses 3 dan saya kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di majelis ilmu. Kita bertafaqquh fiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita kerjakan. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, melanjutkan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan bulan kemarin tentang
tata cara wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah sampai pada pembahasan mengusap kepala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wamsahu biru'usikum." Dan sapulah kepalamu. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Para ulama itu sepakat bahwa yang namanya mengusap kepala itu hukumnya wajib. Sepakat itu ulama. Tetapi mereka ini berbeda pendapat tentang kadar minimalnya. Minimalnya berapa? Berapa kadar yang harus kita usap minimalnya? Kepala kita itu berapa? Diusapnya itu maksud saya. Maka ikhwan sekalian, di sana ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah madhab Malikiyah. Mereka berpendapat bahwa yang namanya mengusap kepala itu wajib mengusap kepala seluruh bagian, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan kewajiban yang sama. Ya. Jadi seluruhnya. Ya. Kenapa ikhwan sekalian? Karena mereka memahami, madhab Malikiyah ini memahami bahwa huruf ba yang terdapat di ayat yang kita bacakan tadi, wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepalamu, huruf ba, mereka memahami huruf ba itu adalah al-ilsaq. Al-ilsaq itu maknanya menyentuh, menyeluruh. Itu namanya al-ilsaq. Jadi mereka, saya ulangi, jadi mereka memahami bahwa huruf ba yang terdapat di dalam wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kamu, mereka memahami bahwa huruf ba di situ maknanya memiliki makna al-ilsaq. Al-ilsaq itu maksudnya adalah menyentuh secara keseluruhan. Itu pendapatnya Malikiyah. Maka kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti maknanya wamsahu biru'usikum itu adalah dan usaplah kepalamu semuanya. Itu pendapatnya Malikiyah. Kemudian yang kedua, madhab Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Kata mereka itu cukup mengusap kepala sebagiannya saja, tidak semuanya. Maka tentunya ikhwan sekalian, kita menyaksikan ya, kaum muslimin, sebagian kaum muslimin atau mungkin sebagian besar kaum muslimin yang ada di Indonesia ini, mereka itu mungkin ya Pak ya, mereka itu tidak mengusap secara keseluruhan, tetapi kita menyaksikan mereka mengusap cuma sebagiannya saja. Ya, itu pendapatnya Abu Hanifah dan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Namun ikhwan sekalian, kata para ulama, ya, mereka berbeda dalam kadar minimalnya itu berapa. Tadi mereka mengatakan tidak seluruhnya, tidak harus semuanya, tetapi sebagiannya saja. Tetapi kadar minimal sebagiannya itu berapa? Maka di sana akan kita jumpai di kitab-kitab para ulama, ya, bahwa ya, ada di antara mereka yang mengatakan itu kadar minimalnya itu 3 helai rambut saja.
Jadi nek kita untuk ngusap kepala itu, rambut kita tersentuh cuma 3 helai rambut saja itu sudah cukup. Ya, 3 rambut saja sudah cukup. Ya. Dan mereka mengatakan bahwasanya ketika kita mengusap kepala itu tidak mesti harus pakai tangan. Ya. Menggunakan kain yang kita basahi kemudian kita tempelkan di kepala, di rambut kita itu sudah cukup sah. Ingat, para ulama sepakat bahwasanya yang namanya mengusap kepala itu hukumnya wajib. Tetapi mereka berbeda tentang kadarnya. Makanya sekali lagi kan sekalian, ada di antara mereka mengatakan ya minimalnya ya 3 helai rambut sudah cukup. Ada lagi yang mengatakan 1/4 kepala. 1/4 kepala itu berarti seberapa? Kepala kita dibagi 4. Enggak betul. Dibagi 4, 1/4. Ya. Itu sudah cukup. Ya. Ada juga yang mengatakan 1/2 kepala. Ya. Itu kadar minimal. Ya. Alasannya kenapa? Alasannya mereka juga sama, maksud saya dalil yang mereka pergunakan untuk mendukung pendapat mereka itu dalilnya sama, yaitu apa? Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Mereka memahami bahwa huruf ba yang terdapat di ayat wamsahu biru'usikum itu maknanya ba tabu'id, sebagian. Itu pendapatnya tadi siapa? Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang ketiga, pendapat yang terakhir, saya menyebutkan beberapa pendapat di sini. Ini biar kita paham bahwa ternyata masalah ini terjadi perbedaan. Biar kita ini tidak terlalu kekeh dengan apa yang kita yakini, kemudian sampai-sampai kita menyalahkan orang lain yang berbeda dengan kita. Ternyata mereka punya alasan, punya dalil, cuma kita yang tidak paham. Ya. Karena orang itu semakin banyak literasi yang dia baca, kitab yang dia baca, semakin banyak ya pendapat ulama yang dia pahami, maka semakin kecil untuk menyalahkan orang lain. Itu biasanya yang mudah nyalahkan orang lain itu biasanya bacanya itu kurang banyak biasanya, tapi ya, rekreasinya nggak terlalu atau saya nemetiun. Saya bukan meremehkan, enggak loh ya. Ya. Makanya perbanyak ini kita bacaan. Pendapatnya ulama bagaimana? Ya. Karena pendapat itu bukan cuma satu. Ya. Dan kita pahami pula ikhwan sekalian, ulama itu walaupun dalilnya yang mereka pakai itu sama untuk mendukung pendapat mereka, itu belum tentu sama kesimpulan hukumnya. Itu yang harus kita pahami. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, dalilnya sama. Apa itu? Wamsa'u biru'usikum, usaplah kepala kalian. Tetapi ketika mengeluarkan hukum dari ayat ini, kesimpulannya berbeda. Itu yang harus kita pahami. Dalilnya sama, ayatnya sama, hadisnya sama, belum tentu kesimpulannya sama. Nah kita ini sekali lagi, kita ini kan orangnya yuk ikut sajalah, itu kan kepada pendapatnya para ulama. Ya. Tentunya berdasarkan dengan ilmu juga. Gitu kan? Itu pendapatnya siapa tadi? Madhab Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang ketiga Imam Ahmad. Ya, beliau berpendapat wajib mengusap seluruh bagian kepala, baik laki-laki tanpa perempuan. Maksud kalau Imam Ahmad itu wajib mengusap seluruh bagian kepala untuk laki-laki, nek perempuan itu enggak semuanya. Kenapa? Karena mereka beralasan
bahwasanya ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mengusap bagian depan kepalanya saja. Itu alasannya Imam Ahmad. Adanya sahih. Lah, dari tiga pendapat tadi, pendapatnya Malikiyah, kemudian pendapatnya Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, kemudian pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala, dari tiga pendapat ini ada salah seorang ulama yang mencoba untuk merojihkan. Sekali lagi, kalau merojihkan itu kan tergantung siapa yang menguatkan. Bukan satu-satunya yang kuat, enggak. Tapi tergantung siapa yang menguatkan. Berdasarkan kajian yang mereka pahami. Ya. Ada seorang ulama yang mencoba ya untuk merojihkan, yang menguatkan di antara tiga pendapat itu, ya. Katakanlah ada seorang ulama yang bernama Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, seorang ulama ya yang menulis kitab yang sangat terkenal bagi para penuntut ilmu tentunya, yaitu kitab Sahih Fikih Sunnah. Bukan fikih sunnahnya. Kalau fikih sunnah itu penulisnya siapa? Sayyid Sabiq. Kalau Sahih Fikih Sunnah itu yang menulis Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Mereka belum mencoba, bahwa kata beliau pendapat yang paling unggul, pendapat yang paling rojih itu adalah pendapatnya Malikiyah. Pendapat yang pertama tadi. Ya. Alasannya apa? Kenapa beliau menguatkan pendapat yang pertama? Ya, salah satu alasannya apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, wa masaha bi ra'sihi, dan ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, fa aqbala bihi wa adbara, dengan mengusap dari bagian depan dan bergerak menuju bagian belakang. Depan kemudian ke belakang. Ada hadisnya lagi, ya, ketika Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu mempraktekkan wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan fabada'a bimuqaddami ra'sihi, kemudian dia memulai mengusap bagian depan kepala, hatta dahaba bihima ila qafahu, ditarik ke belakang sini. Kemudian setelah itu tsumma raddahuma, dikembalikan keduanya ke ilal makanil ladzi bada amin, dikembalikan kepada tempat semula di mana dia mulai. Kan tadi kan dari depan dimulai, ya, ditarik ke belakang dua-duanya, ya, tarik ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Ya. Itu yang dirojehkan oleh Abu Malik. Ya. Dan itu tentunya ikhwan sekalian, sekali lagi dalam persoalan ini kan juga terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya. Ini biasanya sangat mudah bagi mereka yang mungkin rambutnya ini pendek. Depan ke belakang tarik lagi. Nek pendek kan yo apik, tapi nek panjang yo kita aut-aut ada. Iya. Panjang kok yo kok gendro gitu kan. Kan tarik belakang kemudian kembalikan lagi ke depan. Ya. Maka ada ulama yang berikan solusi biar tidak rambutnya tidak acak-acakan itu. Maka ya intinya kan yang penting kan kepala itu basah. Ada kan persoalannya semuanya separuh, seperempat, 3 lembar, itu kan perbedaan pendapat di sini. Tapi mereka sepakat bahwasanya yang penting harus basah. Maka caranya, solusinya biar punya rambut panjang, wabil khusus para kaum wanita, itu biasanya ya
Itu biasanya kata beliau, ada salah satu ulama yang berpendapat caranya adalah ya, ada dua cara, ada beberapa cara. Yang pertama dimulai dari depan, kemudian sampai ke tengkuk, kemudian tidak dikembalikan, selesai sampai di situ. Ya, selesai sampai di situ. Ya, atau cara yang kedua, letakkan tangan yang sudah basah tentunya di atas kepalanya, kemudian ditarik ke depan, kemudian diangkat tangannya, letakkan lagi di tengah, kemudian tarik lagi ke belakang. Cukup. Dan intinya kan apa, Mbak? Basah. Itu bagi perempuan ya ataupun laki-laki yang rambutnya itu panjang. Terus bagaimana dengan orang yang dia ini pakai imamah? Kalau imamah sepakat ya, maksud saya kalau imamah itu kan ya harus dibasuh. Itu kan kalau mengusap kepala itu, kemudian ya kecukupan daripada mengusap imamah itu, di situ juga terjadi perbedaan pendapat. Imamah itu yang boleh kita mengusap rambut itu ketika kita pakai imamah. Imamah ini apa bahasa Arab bahasa Indonesia? Pak, sing muntel-muntel nih gitu. Napa Pak? Yo imamah pokoknya. Mutel-mutel di sini tuh. Itu syaratnya, itu rambut kita itu harus tertutup semuanya kecuali yang memang biasa nampak. Ini kan di depan kita ini. Ya. Makanya ada ulama yang berpendapat bahwa imamah itu tidak bisa kita samakan dengan kopiah. Kenapa? Karena kopiah itu ketika kita pakai rambut kita kan masih kelihatan, belakang masih kelihatan, samping masih kelihatan. Nah imamah itu kan semuanya tertutup. Maka tidak bisa kita samakan. Nah imamah itu kopiah itu dengan imamah. Maka harus dia melepaskan kopiahnya ketika dia mengusap kepala. Makanya syaratnya imamah tadi itu rambut itu semuanya harus ketutup. Ini disamakan juga dengan jilbab perempuan. Dengan itu tidak masalah. Tapi kalau memang bisa untuk melepaskan, lepaskan. Ya, tapi kalau di tempat umum kan tidak bisa kalau perempuan itu kan. Ya, maka cukup diusap saja, tidak masalah. Tapi kalau tempat yang tertutup, lepaskan itu lebih baik. Ya, untuk lebih mencukupi, di samping kita mengusap imamah tadi itu, di samping itu pula kita mengusap ubun-ubun kita plus imamah. Jangan samakan imamah dengan kopiah. Ada juga yang mencukupkan tidak perlu ke ubun-ubunnya, tapi langsung kepada imamahnya. Itu khanifiddin rahimahullah cara membasuh, mengusap kepala. Kemudian yang berikutnya tentang mengusap dua telinga. Ya, pembahasan yang berikutnya mengusap dua telinga. Mengusap dua telinga ini beriringan dengan mengusap kepala. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-udunani minar ra'si, dua telinga termasuk bagian kepala. Alasannya begitu. Ya, maka cara mengusapnya, mengusap dua telinga itu berbarengan dengan mengusap kepala, karena telinga itu bagian dari kepala berdasarkan hadis ini. Tapi ketika diteliti oleh para ulama, saya baca kitabnya, hadis ini ternyata hadisnya lemah, hadisnya dhaif. Ya, tapi sekali lagi kalau kita berbicara masalah dhaif dan sahih itu kan juga mestinya terjadi perbedaan. Ya, terbukti kata mereka ini dhaif. Tetapi sekalian, ada beberapa hadis yang mendukung sehingga menyebabkan hadis yang saya bacakan tadi itu bisa dipakai. Ya, dan hadisnya ini sahih, ya, Abu Daud, ya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala dan kedua telinganya.
wa udunaihi marratan wahidatan, satu kali saja. Sehingga As-San'ani menegaskan, As-San'ani penulis daripada kitab Subulus Salam ya, kalau tidak dulu saya ya syarah yang sangat terkenal, syarah daripada kitab Bulughul Maram yang sangat terkenal itu. As-San'ani betul nggak Pak ya? Kata As-San'ani menegaskan bahwa semua sepakat, kata beliau, mengusap kedua telinga itu secara beriringan dengan pengusapan kepala sekali, satu kali jalan ya, itu kata As-San'ani. Tetapi khonifuddin rahimani rahimahullah, kalau seandainya ya, ini harus kita paham, kita mengambil air lain untuk mengusap kedua telinga itu ya, berbeda dengan yang kita pakai untuk mengusap kepala, itu boleh-boleh saja. Kenapa? Karena itu juga pernah dipraktekkan oleh Ibnu Umar, seorang sahabat, itu boleh. Dan ini yang dipakai di dalam mazhab Syafi'i, betul ya? Dalam mazhab Syafi'i itu kan antara mengusap telinga dengan kepala itu kan itu airnya beda, tidak masalah ya. Satu kali usapan juga tidak masalah, dua kali ngambil juga tidak masalah. Mungkin kita bertanya, mana yang paling benar kan begitu kan, mana yang harus saya ikuti Pak, itu kan ikuti yang apa yang tuh pahami begitu. Yang penting kita berdasarkan dengan ilmu, karena semuanya bisa kita pakai. Dan apalagi ikhwan sekalian, kalau kita berbicara tentang perbedaan ini, kemudian kita bisa mengamalkan 1, 2, 3, dan itu kan kita bisa dikatakan menghidupkan sunnah, mungkin begitu ya Pak ya. Semuanya kita pakai, itu kan termasuk contohnya yang saya maksudnya, contoh begini. Contohnya di dalam bacaan doa iftitah kita. Doa iftitah itu banyak nggak bacaannya? Banyak. Subhanakallahumma, kemudian Allahumma ba'id baini. Tapi ingat ya, kalau jadi imam iftitahnya itu jangan panjang-panjang, kasihan makmumnya. Ya, kalau iftitah panjang-panjang itu pas sholat malam sendiri sak kemengi nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena imam yang terbaik itu adalah imamnya yang pendek, bukan masalah dia hafal dan tidak hanya hafal Quran, kan begitu ya Pak ya. Jangan sak kemengnya. Kita perhatikan itu jamaah di belakang. Iftitah itu pilih yang paling pendek, ya kan? Lah, bagaimana kalau kita mengamalkan iftitah yang banyak itu berapa itu? Sekitar berapa kira-kira? 5 lebih nih Pak, doa iftitah itu pilihannya, gitu kan? Kita pakai, bisa enggak kita pakai semuanya? Bisa. Ya, bisa kita pakai semuanya. Terus bagaimana caranya? Maghrib pakai subhanakallahumma, kemudian nanti insya'allahumma ba'id. Tapi menyesuaikan dengan imamnya ya. Jenengan sibuk iftitah, imamnya sudah Al-Fatihah. Ya. Tentunya menyesuaikan dengan imamnya. Ini bisa kita praktekkan nanti ketika kita sholat sendirian. Itu namanya kata Imam Ahmad, Ihya'us Sunnah, menghidupkan sunnah. Bisa kita pakai semuanya, tapi makainya itu jangan berbarengan. Semuanya dipakai begitu kan. Subhanakallahumma, nanti setelah itu Allahumma bayo. Itu kepanjangan. Ya, pilih salah satunya. Itu namanya Ihya'us Sunnah, menghidupkan sunnah. Saya lanjut. Ya. Kemudian ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, tentang masalah mengusap telinga ini, sekali lagi kalau kita satu kali usapan itu boleh, kemudian 2 kali itu juga boleh. Maksudnya kepala, kemudian ngambil lagi air baru, kemudian telinga. Dua-duanya bisa kita praktekkan. Yang berikutnya kita agak percepat. Yang berikutnya adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kalau mata kakinya ada gimana?
Ada nggak orang yang nggak ada mata kakinya? Ada mungkin. Maka usaplah sesuai dengan umumnya mata kaki itu di mana. Masuk di betis mata kaki ya enggak lah. Ya, mata kaki itu di mana? Itu kan maka itu diusap. Sama dengan orang yang tidak punya rambut botak, bagaimana caranya ngusap kepalanya? Ya kan? Bagaimana caranya ngusap kepala nggak ada rambut? Iya kalau gundul dicukur ini betul-betul gundul kok. Ya, nggak ada selembar pun tidak ada, ya kan? Maka bagaimana caranya? Ya tetap kata para ulama itu menjalankan tangan di situ. Kita mau pakai pendapat yang mana, sebar juga nggak masalah, seperempat juga tidak masalah. Kalau 3 rambut kan nggak bisa, kan nggak ada rambutnya, kan? Maka bisa kita tangan kita tempelkan ke kepala tersebut. Ya mana batasan kepala? Ya sudah itu batasannya. Ya, mana batasannya wajah? Ya, wajah itu ya di mana? Kan itu kan masa di punggung kan tidak mungkin, kan? Wajah ya di depan sini, batasannya itu mana, gitu kan? Nah, itu yang kita basuh ketika kita ngusap kepala itu, kemudian rambut juga begitu. Ya. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh kedua mata kaki itu hukumnya wajib menurut jumhur ulama. Dalilnya adalah wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki, dan mata kaki itu juga ikut terbasuh. Bahkan ada pesan khusus dari Nabi karena banyak orang yang melalaikan ini, wailul lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit yang tidak basah karena akan masuk neraka. Bukan tumitnya saja yang masuk neraka, maksudnya semuanya, orangnya, itu kan bukan cuma tumitnya saja, ya kan? Nah kalau tumit masuk kan orangnya kan juga masuk. Masuk cuma tumitnya yang masuk, kepalanya enggak, kan begitu kan? Ya. Jadi itu ada pesan khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita ini tidak terlalu menggampang-gampangkan masalah tumit ini. Karena banyak orang itu meremehkan tumitnya tidak terbasuh. Makanya ada pesan Nabi, wailul lil aqabi minan nar. Ya. Terus ketika kita mengusap kaki itu, membasuh kaki itu, maka usahakan kita harus menyela-nyelanya, Pak. Sama ketika tadi membasuh tangan itu kan harus di sela-sela tangannya, harus di sela-sela. Ya, harus di sela-sela. Ya. Kalau air bisa masuk tanpa di sela-sela, maka menyela-nyela itu hukumnya sunnah. Tapi kalau air tidak bisa masuk tanpa harus di sela-sela, maka hukumnya wajib menyela-nyela itu. Tanpa di sela-sela air bisa masuk, maka menyela-nyela hukumnya sunnah. Tanpa di sela-sela air tidak bisa masuk, maka menyela-nyela itu hukumnya wajib. Sama juga dengan kaki. Bagaimana caranya menyela-nyela kaki tadi itu? Ya. Kalau kita ini hanya sekedar cara teknis agar kita bisa mudah untuk menyela-nyela kaki. Ya, jari-jarinya tadi tuh. Saya baca di dalam matan kitab Fathul Qorib ya dari ulama Syafi'iyah. Jadi caranya itu adalah jari tangan kelingking kiri kita ini. Ya, kelingking. Niki kelingking toh, Pak? Nggih toh? Betul nggih kelingking. Kalau ini kan jari manis. Ini ya. Jari manis. Saya pakai kiri nggih. Jadi jari lengan kelingking kiri itu dimasukkan dari bawah kaki kelingking kaki kiri. Kaki kanan. Ya, kelingking kaki kanan, saya angkat. Jadi kaki kita itu, jari-jari kita ini dimasukkan ke kelingking bawah ini. Ya, dimasukkan 1, 2, 3, 4, terus nanti ke jempol lagi. Nanti diakhiri di kelingking kaki kiri. Jenengan bisa baca pembahasan dalam kitab Fathul Qorib itu ada. Ya, dimulai dari kanan yang kelingking itu, terus dijalankan sampai ke jempol, kemudian sampai jempol nanti lanjut ke jempol lagi, diakhiri kelingking.
kelingking kiri itu caranya. Ya, mungkin kita mikirnya es kesuwen gitu kan, terus langsung wae kan itu yang juga tidak apa-apa, gitu kan, tidak apa-apa. Itu kan teknis saja, ya, teknis saja. Ya, itu yang dibahas oleh para ulama. Tapi kalau kita mau langsung nyela-nyela begitu ya juga tidak masalah. Tanpa disela-sela pun juga tidak masalah kalau air sudah bisa masuk. Tapi kalau air tidak bisa masuk kecuali harus dengan disela-sela, maka menyela-nyela itu hukumnya wajib. Ya, itu harus kita perhatikan. Ya. Terus bagaimana kalau kakinya itu dempet begini? Jari-jarinya itu air nggak bisa masuk. Apakah harus dibelah? Dibelah enggak? Yo enggak usah dibelah. Nah, dibelah ya repot nanti. Nanti kan operasi. Ya. Kan mungkin kan ada tuh kan jari dempet begini kan nggak bisa, gimana caranya air masuk? Nggak masuk. Kalau ini kan ada lubangnya, dempet betul begitu kan, maka tidak perlu dibelah, ya sudah gitu saja, itu kan. Bagaimana kalau dia punya di tangan atau kaki itu jarinya 6? Ada nggak udah kayak begitu? Ada. Ya jarinya itu 6. Apakah dia juga harus dibasuh? Iya harus dibasuh juga, karena yo jari juga, gitu kan. Saya tuh punya kawan itu jarinya itu 6. Di sini di atas jempolnya itu 1, jempolnya berarti 2 jempolnya. Teman saya itu, teman satu pondok dulu. Jempolnya 2 begitu. Jadi di kiri apa di kanan saya lupa. Itu di atas jempol yang besar itu ada jempol kecil. Itu juga harus dibasuh. Berarti kan kelebihan. Ya memang takdirnya 6, kan 6. Wallahu a'lam bissawab. Demikian qanifidin rahimahullah. Kelihatannya tidak nutut untuk pembahasan tayamum. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita bahas masalah bab tayamum. Untuk masalah wudu kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Saya serahkan kepada moderator atau ada yang mau menyambung lagi, monggo, atau ada dulu saya persilakan. Caranya ikhwan sekalian, kalau kita mau berwudu kita harus membasuh tangan kita terlebih dahulu itu 3 kali, ya 3 kali, ya 3 kali, ya ke kanan dari kanan, kemudian setelah kiri, ya. Ini biasanya kalau kita ragu tangan kita ini nopo kemarin kotor lah istilahnya kan gitu kan, wabil khusus ini ketika kita bangun tidur. Kemudian setelah itu baru kita celupkan tangan kita ke dalam nopo, ke dalam gayung ataupun ember, ya. Tapi kalau kita menggunakan praktek yang sudah kita sampaikan kemarin, ada istilahnya itu kan air nopo, air mustakmal itu, maka tidak boleh mencelupkan, tapi nopo dialirkan. Gitu ya Pak ya. Dialirkan ya, kanan dulu kemudian kiri. Gitu nggih. Kemudian yang berikutnya setelah itu kita berkumur-kumur. Berkumur-kumur itu bisa langsung kita barengkan dengan mengusap, dengan memasukkan air ke dalam hidung. Bisa juga kita pisah. Ada kan itu dua-duanya boleh. Ya, kalau saya pribadi saya menggabungkan dua-duanya, ya. Kemudian setelah itu kita mengusap wajah kita, ya. Kita ambil air, kemudian kita usap wajah kita, dan ahsannya kata para ulama, menurut jumhur ulama, kita menggunakan 2 tangan itu lebih baik. Kenapa? Karena dia ini lebih nopo? Lebih enak, lebih nopo? Lebih merata. Satu boleh enggak? Boleh. Ya, kita usap batasannya itu tumbuhnya rambut. Dari sini, dari tempat tumbuhnya rambut ini sampai ke sini ke bawah, itu kalau memanjang sampai ke jenggot ini. Kemudian kalau melebar itu dari sini sampai ke kuping, antara kuping ketemu kuping. Ya, sampai sini. Jadi utuh. Ya, utuh semuanya. Bolehkah kita melebihkan basuhan kita ketika kita mengusap anggota tubuh kita, anggota wudhu tadi itu? Boleh. Bahkan kata jumhur ulama itu hukumnya sunnah, sebagaimana yang dipraktekkan, yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah itu ketika berwudu itu beliau ketika mengusap wajah itu dilebihkan, ketika mengusap tangan
lebihkan. Maka jumhur ulama berpendapat itu ahsan, itu lebih baik sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Tapi ditentang oleh ulama-ulama yang lainnya. Kenapa? Karena tidak diajarkan oleh Nabi, karena itu cuma praktek dari Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah mempraktekkan seperti itu? Karena nanti kata Nabi, umatku itu pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan bercahaya, tangannya, mukanya dan sebagainya. Maka Abu Hurairah itu memahami ya untuk memanjangkan cahaya itu berarti dilebihkan apa? Usapannya. Tapi kalau mencukupkan dari batasan-batasan sudah ditentukan juga tidak masalah. Dilebihkan itu juga bagus, itu kata jumhur ulama. Kemudian setelah tangan berarti apa? Kepala, nggih. Jadi kepala. Itu sebenarnya kita contohkan tadi, nek rambut kita ini pendek kayak begini, ya, itu kita masukkan, kita renggangkan tangan-tangan kita ini. Tujuannya apa? Agar dia bisa nanti menyentuh bagian kulit kepala ini. Kita renggangkan dalam keadaan basah tentunya tadi, ya, kita renggangkan, kita jalankan ke belakang sampai ke tengkuk, ya. Tengkuk setelah itu kita kembalikan lagi ke depan, ya. Kembalikan ke depan. Kalau kita mengembalikan ke depan, otomatis nanti rambutnya acak-acakan, ya. Itu tidak masalah. Tapi bagi rambut yang panjang kayak seperti perempuan, kan, maka itu boleh sebagaimana kita sampaikan tadi. Ya, itu kita mulai dari depan, kemudian kita kembalikan lagi ke belakang. Cukup sampai di situ, tidak usah dikembalikan lagi ke depan, itu tidak masalah. Ya, atau praktek yang kedua, tangan kita taruh paling tengah, kan? Kemudian kita tarik ke bawah ke muka kita ini, kita angkat, kemudian kita letakkan lagi di sini, ya. Kemudian usap ke belakang. Cukup sampai di situ. Karena yang menjadi pembahasan kita kan para ulama itu sepakat yang namanya membasuh kepala itu hukumnya wajib. Tapi yang berbeda di antara mereka itu adalah kadarnya. Maka separuh tidak apa-apa. 3 rambut kan tadi kan juga tidak apa-apa. Kan begitu ya Pak ya. Jadi seperti itu. Kemudian setelah itu kita mengusap telinga, nggih. Mengusap telinga tadi itu seperti kita sampaikan tadi, itu ada 2 cara tadi, bisa dari sisa-sisa air kepala tadi yang kita pakai itu langsung ke kuping kita, atau kita mengambil air baru, itu dua-duanya boleh. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu mengambil air baru. Kita masukkan tangan kita yang ini ke lubangnya itu, kemudian ini yang di bagian banyak ini. Terus seperti itu, ya. Usahakan masuk ya Pak ya. Ada ulama mengatakan itu harus digerak-gerakkan ya, biar bersih kan gitu kan. Ya, tapi berarti nek kotor berarti wudunya ratanana. Diputar-putar gitu kan. Kemudian udah, setelah itu berarti tinggal kaki. Nek kaki ya tadi itu sampai sampai poloknya ini, boleh nggak dilebihkan ke betis? Boleh, sebagaimana kita sampaikan tadi, itu pendapatnya siapa tadi? Abu Hurairah. Mungkin mikir kita gini, kalau dilebihkan situ boleh sekalian sisan disiram begitu kan? Ya enggak begitu itu kan. Sekalian mandi begitu, enggak itu kan. Jadi dilebihkan saja, enggak apa-apa, dicukupkan sampai tempoloknya ini. Tapi tempoloknya ini Pak harus terbasuh itu kan. Nah, itu sampai di situ cukup, atau kita lebihkan ke atas juga itu boleh. Itu pendapatnya jumhur ulama. Kemudian bagaimana caranya, teknisnya ini hanya sekedar teknis saja, ya, hanya sekedar teknis saja ketika kita menyela-nyela kaki tadi nggih Pak ya, itu kita mulai dari kelingking tadi, kita masukkan ke sini nah, kita masukkan 1, 2, kemudian ke sini lagi, selesai. Habis itu teknis saja. Tapi kalau yo nek kesuwen langsung wae dengan begini kan enggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting airnya bisa masuk. Jadi begitu, itu teknis saja cara menyela-nyela. Dan menyela-nyela itu sekali lagi kata para ulama, kalau tanpa harus menyela-nyela itu airnya sudah bisa masuk ke jari-jari tadi itu, maka hukumnya sunnah. Tanpa disela-sela sudah masuk, gitu kan? Kayak seperti kita normal kayak begini kan sudah masuk, gitu kan? Tapi kalau tanpa disela-sela itu tidak bisa masuk, maka menyela-nyela itu hukumnya wajib. Begitu kata para ulama. Setelah itu kita baca doa. Cukup sampai di sini. Ada yang tanyakan? Berikut Pak.
Jadi kembali Ayah. Ya, dua-duanya bisa Pak. Dari atas juga bisa, dari bawah juga bisa. Yang tangan tadi itu. Ya. Cuma tadi kalau kita memperhatikan pembahasan air mustakmal ya repot nanti memang. Kan tidak boleh diputar-putar gini kan nanti kan kena air mustakmalnya tadi itu kan. Artinya kita berbicara tidak pakai itu, ya artinya boleh dari atas atau dari bawah juga. Boleh, itu kan teknis saja. Diusap loh ya Pak ya, bukan cuma makanya kan dalam Al-Qur'an itu kan Allah menyebutkan kan wamsahu kan yang namanya diusap itu dipegang gitu kan, dipegang. Ya, makanya tangannya itu dipegang, sama juga tadi dengan kaki tadi itu. Maka tidak benar kalau kita hanya sekedar memasukkan menaruh kaki kita di bawah keran itu kan itu membasuh kalau begitu. Mengusap nampu membasuh nih, menyimprat gitu. Ya dipegang Pak kakinya kan diusap-usap gini gitu kan, dibasuh ya, dipegang gitu kan. Jadi begitu. Terus bagaimana kanan kiri, yang penting pertamanya kanan dulu, kanan kiri tidak apa-apa, atau mencukupkan kanan dulu selesai kemudian baru kiri, itu juga boleh, atau kanan kiri tapi dimulai dari kanan. Jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih Pak, pripun? Waalaikumsalam. Itu kan tujuannya supaya jadi kalau kita tidak bersih, oke, kalau kemudian yang kita mau itu tidak terjadi. Karena pertanyaan, kalau menyelesaikan ini tidak dengan dari ini, tapi dengan dari itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kalau pakai telunjuk? Bisa Pak, itu kan teknis, saya sampaikan tadi kan cuma teknis. Ya, itu teknis yang diajukan oleh para ulama, ya pakai kelingking. Tapi pakai telunjuk bisa nggak? Ya bisa kan, pakai apa saja bisa. Yang penting non sewu nggak pakai lidah kita gitu, repot nanti udah. Ya kalau pakai tangan, makanya kan saya tadi mengatakan pakai apa saja terserah gitu kan, yang penting yang penting kena. Tujuannya itu kan untuk menjadikan sela-sela jari-jari itu kan kena air. Tujuannya kan di situ. Kita pakai teknis apa ya monggo itu kan. Jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih, sudah komat niki. Sampun nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah bulan depan kita masuk kepada pembahasan bab tayammum karena tidak mencukupi pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan tausiahnya kepada mahasiswanya memasuki area yang yaitu lain-lain sedikit tambahan dari panitia mengenai saldo pertanggal 27 Agustus 2.665.000 rupiah, memasukkan 1.140.000 rupiah, pengeluaran 730.000 rupiah. Saldo hari ini 3 September 2024 3.075.000 rupiah. Setelah melakukan kunjungan kepada dunia yang sudah mensupport acara ini, dan mari kita senantiasa berdoa
kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang selalu istiqomah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga istiqomahan kita dalam mengikuti kajian sehari. Pengumuman terakhir yaitu diharapkan atau dimohon kepada jamaah agar tidak meninggalkan kita karena panitia sudah menyiapkan undangan. Dan bagi para jamaah yang masih ingin bertanya, bisa disimpan terlebih dahulu pertanyaannya, ataupun ditulis di kertas, ataupun bisa lewat WA dari para panitia. Minggu depan kita akan sampaikan kepada ustadznya, atau bulan depan merupakan bersama. Insya Allah. Barakallahu fikum. Masih ada yang penutupan. Mari kita tunggu untuk bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la